Pernah nggak nih, kamu sudah diet, sudah cutting, merasa badan udah mulai kecilan, kayaknya kalau lihat di kaca seperti itu ya, bisepsnya mulai kelihatan, lekuk-lekuk otot mulai kelihatan, tapi kok di area tertentu masih kayak berlemak banget. Contohnya, di perut bawah. Kenapa sih area ini susah banget dikecilin? Kenapa juga ada bagian tubuh yang cepat kecil, tapi ada juga yang nggak kecil-kecil? Bagaimana caranya supaya bagian yang susah kecil tadi bisa kecil? Nah, kamu akan dapat jawabannya lengkap di video ini. Jadi, tonton sampai habis ya. Oke, di video ini aku mau bahas 3. Pertama adalah teori mendalam, kenapa kok ada area-area tertentu di tubuh kita yang lebih susah dikecilin daripada area yang lain. Lalu yang kedua, kenapa nih di lapangan jarang ada orang yang bisa sangat kering sampai hampir tidak ada lemak di perut bawahnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana solusinya buat kamu yang mau mengejar sampai benar-benar kering badannya dan six pack-nya terlihat sangat jelas dari atas sampai bawah. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Soal topik pertama nih. Kenapa kok ada part di tubuh yang lebih susah dikecilin daripada bagian-bagian lainnya? Menurut teori, ada 3 penyebab yang mungkin melatar belakangi hal ini. Yang pertama, terkait reseptor yang ada pada sel lemak. Jadi ketika kita mau fat loss, mau mengurangi kadar lemak tubuh, sebenarnya kita itu nggak menghilangkan sel lemak kita, melainkan hanya mengempeskannya saja. Gampangannya seperti itu. Kenapa aku bilang mengempeskan? Karena sebenarnya yang kita hilangkan adalah lemak dalam bentuk trigliserida yang disimpan di dalam sel lemak tersebut. Ininya nih ya, yang kutunjukin di gambar nih. Jadi isinya aja yang dihilangkan, sel lemaknya sendiri itu tidak hilang. Tahapannya sendiri terbagi menjadi 2 ketika fat loss terjadi. Pertama adalah terjadinya fat mobilization, alias lemak di dalam sel lemak itu dimobilisasi dulu nih, dikeluarkan dulu masuk ke peredaran darah, baru nantinya akan dipakai. Nah, setelah lemak ini ada di peredaran darah, baru tuh masuk ke fase fat oxidation, alias lemak digunakan sebagai energi. Lemaknya dibakar lah, mudahnya bahasa orang awam seperti itu. Kenapa aku cerita soal ini? Karena hal ini nyambung nih untuk menceritakan kenapa ada bagian yang lebih susah kecilnya di tubuh kita. Ternyata, area yang lebih susah kecil tersebut memiliki reseptor pada sel lemak yang membuat lemaknya di dalamnya itu susah untuk dimobilisasi, susah untuk dibawa keluar. Alhasil, area tersebut nggak kempes-kempes. Kalau area tubuh lainnya yang lebih cepat kecil, itu sel lemaknya memiliki banyak reseptor yang membuat lemaknya mudah dimobilisasi. Jadi lebih mudah kempes, karena nanti lebih mudah isinya digunakan sebagai energi. Itu tadi alasan pertama nih. Alasan kedua, ada teori yang menyebutkan kalau area yang susah dikecilkan, itu peredaran darahnya ke situ itu rendah. Nah, kalau rendah, tentunya mobilisasi lemaknya itu juga berkurang. Ingat tadi, fat mobilization itu lemaknya dikeluarkan dan masuk ke peredaran darah. Lah kalau peredaran darah yang lewat situ aja sedikit, ya susah gitu ya dimobilisasi. Dan alasan terakhir nih, ada teori yang menyebutkan area yang susah dikecilkan tersebut memiliki sensitivitas insulin yang baik. Ingat nggak, dulu aku pernah bahas soal insulin dan lemak, di mana insulin itu bersifat sebagai hormon penyimpanan. Jadi ketika ada insulin, itu lemak tidak digunakan sebagai energi, karena lemak sendiri itu cadangan energi. Sedangkan kalau ada insulin, itu tubuh bersifatnya ya menyimpan, malah nambah lemak seperti itu. Nah, area-area yang gampang kecil itu tidak insulin sensitif. Jadi mereka rada kebal sama si insulin ini. Jadi meskipun ada si insulin, lemak di dalam selnya tetap bisa digunakan untuk energi. Tapi kalau yang insulin sensitif, dikit-dikit ada lonjakan insulin, area tersebut lemaknya tidak digunakan sebagai energi. Jadi ya nggak kecil-kecil seperti itu. Nah, beberapa teori inilah yang memungkinkan kenapa ada area yang jauh lebih susah kecil ketimbang di area lainnya. Bisa jadi perut bawahmu itu punya reseptor-reseptor yang bikin lemaknya susah dimobilisasi. Peredaran darahnya ke situ juga sedikit, dan yang terakhir, insulin resisten juga. Cuman sebenarnya ya, menurut saya teori-teori tadi itu ya sekedar teori saja lah, mekanistik saja. Kenyataannya di lapangan, orang yang ngeluh masih ada area yang belum kecil, yaitu body fat-nya belum cukup rendah saja. Pernah nggak kamu lihat binaraga profesional gitu ya, dalam kontes perut bawahnya masih besar? Hampir tidak ada, mereka rata semua. Kenapa? Ya karena body fat mereka itu sudah sangat rendah sekali. Sayangnya, untuk punya badan yang benar-benar kering sampai sedikit sekali lemaknya, itu memang tidak mudah. Kebanyakan orang sebelum sampai ke tahap ini akan ngeluh berat badannya sudah stuck, yang aslinya ya mereka sudah nggak kuat lagi untuk menciptakan defisit kalori lebih jauh. Makanya ya mayoritas orang tidak bisa memiliki badan yang sangat kering. Alhasil ya wajar aja, masih ada area-area yang terlihat berlemak. Ataupun kalau ada orang yang bisa kering seperti itu ya, sulit untuk memaintain body fat rendah tersebut. Asumsi aktivitas fisik kalian disamakan, maka kalau mau memaintain body fat yang lebih rendah seumur hidup, kamu perlu makan lebih sedikit kalori seumur hidup. Kalau asumsi makannya disamakan seperti itu ya, apabila mau maintain body fat lebih rendah, maka seumur hidup kamu perlu beraktivitas lebih banyak. Dan ini belum tentu sustainable untuk kebanyakan orang pada umumnya.
Mungkin banyak dari kamu yang mengira body fatmu itu sudah rendah. Kalau lihat di timbangan seperti itu ya, atau lihat di kaca seperti itu katanya sudah cukup rendah. Nah, kebanyakan orang salah memprediksi berapa nilai body fatnya. Mungkin saja prediksimu tadi itu salah juga, tidak serendah yang kamu kira. Cowok yang merasa body fatnya 15%, mungkin itu aslinya 20%. Cewek yang merasa body fatnya 25%, mungkin aslinya 30%. Sebagai contoh nih, saya sendiri ya, di foto ini banyak yang mengira kalau body fatku itu 10-15%. Realitanya, body fatku itu saat ini itu sekitar 24%. Karena lighting yang oke dan saya juga agak ngeden gitu ya, jadi ya kelihatannya rendah. Kita pakai hitung-hitungan kasus saya di foto ini ya. Asumsi nih, saya mau perut bawah saya cukup kering dan tidak kelihatan banyak lemaknya. Body fat saya harus 12% ke bawah. Yang berarti kalau body fat di foto ini 24%, saya harus nurunin 12% lemak lagi. Di foto ini berat badan saya 83 kg-an, maka 12%-nya berarti saya masih harus nurunin 10 kg-an lemak lagi. Ini belum dikonvert jadi berat badan. Ada chance kan nanti sedikit turun ototnya dan juga glikogennya kalau cutting. Nah, bisa-bisa total saya harus nurunin 12 kg-an lagi sampai berat badan jadi 70 kg baru perut bawah saya rata. Nurunin 12 kg tentu bukan angka yang sedikit, itu bisa setengah tahun lebih kalau dietnya santuy seperti itu. Terus kenapa nggak saya buat jadi 12% body fat saya? Ya karena itu bukan goal saya. Saya bikin playlist six pack ini karena saya ngerti soal topik ini, bukan berarti goal saya menjadi six pack juga. Buat saya sendiri, six pack itu overrated. Sudah pernah saya bahas pembahasannya di video playlist six pack 101 lainnya. Jadi saya nggak berminat punya six pack jelas juga. Nah, tapi itu kan saya ya, mungkin kamu berbeda. Mungkin di antara kamu ada yang pengen nyobain diet sampai badan benar-benar kering. Solusinya bagaimana? Ya sederhana banget sebenarnya. Kamu perlu sabar dan drive defisit kalori lebih jauh lagi. Jadi ya diatur lagi kalori masuk dan kalori keluarnya. Contoh, kalau ada orang yang starting body fatnya 25%, makannya di 2.500 kalori, langkah kakinya 2.500 tes per hari, latihan beban 3 kali seminggu dan saat ini tidak melakukan kardio. Untuk mengejar body fat 20%, dia bisa menurunkan asupan makannya, makanya di 2.200 kalori. Langkah kakinya dinaikin jadi 5.000 steps per hari. Latihan bebannya tetap 3 kali seminggu, dan mulai ditambah nih, kardio 10 menit 5 kali seminggu. Terus untuk mengejar 15% body fat, makannya diturunin lagi jadi makan di 2.000 kalori. Langkah kakinya dinaikin jadi 7.500 steps per hari. Latihan bebannya tetap 3 kali seminggu, dan kardionya jadi 20 menit 5 kali seminggu. Terus mau jadiin 10%, ya makanya diturunin lagi jadi 1.800 kalori. Langkah kakinya dinaikin jadi 10.000 steps per hari. Latihan bebannya tetap 3 kali seminggu dan kardionya jadi 30 menit 5 kali seminggu. Kelihatan ya polanya ya, lama-kelamaan semakin sedikit body fat kamu ya kamu perlu makan lebih sedikit kalori dan juga perlu melakukan lebih banyak aktivitas. Kamu harus melakukan dua-duanya. Kalau cuma makan lebih sedikit kalori doang, nggak aktif, ya nanti kamu makannya bisanya dikit banget seperti itu. Kalau yang diubah cuma olahraganya doang, cuma aktivitas fisiknya doang, nanti kamu harus super aktif. Dan buat general population yang kesibukannya nggak cuma olahraga doang, tentu ini bisa membebani. Jadi dikombinasikan akan jauh lebih baik hasilnya. Setelah target tercapai ya, diatur lagi kalorinya, supaya berat badan tidak turun terus, tidak dalam defisit kalori terus. Mulai bisa dinaikin asupan kalorinya, dan langkah kaki atau latihan kardionya itu bisa disesuaikan lagi supaya tidak kebanyakan. Tapi kalau mau maintain, ya tetap harus banyak ya. Kalorinya nggak bisa banyak-banyak naikinnya, dan juga aktivitas fisiknya nggak bisa diturunin banyak-banyak juga. Nah, jadi sudah paham kan kenapa kebanyakan orang perut bawahnya nggak kecil? Ya karena body fatnya belum cukup rendah, dan punya body fat rendah itu nggak mudah. Inilah kenapa buat saya, goals kejar six pack bukan goals fitness yang baik untuk mayoritas orang. Menurut kamu gimana nih? Masih mau punya badan kering sampai perut benar-benar rata? Atau ya udah secukupnya yang penting fit, happy, dan